fenomena mencari kerjaan di luar negeri, salah satunya alternatifnya Korea Selatan. Di tengah polemik kesulitan ekonomi di Indonesia, tidak sedikit yang merupakan usia produktif itu memilih untuk bekerja di luar negeri. Seperti halnya saya, di sini saya memilih untuk bekerja menjadi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Halo teman-teman Cari Di Vlog semuanya, kembali bersama saya Didi Caridi di channel Cari Di Vlog tentunya. 1-2 hari kemarin Didi menemukan postingan yang mengunggah pesan untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang berisikan seperti ini. Yakni di situ mengungkapkan bahwa perlu diketahui untuk teman-teman CPMI yang masih ada di Indonesia bahwa phishing G2G Korea Selatan itu pertama keras, yang kedua kasar, main tangan, yang ketiga tidak ada lemburan alias lemburan tidak dibayar, tidak ada libur, kurang tidur, tidur di kontainer, bahkan tidur di rumah apung ataupun saung apung karena menunggu tambak, bekerjanya di tambak, tinggal di pulau, kerja sendirian, kadang kerja dengan orang asing ataupun negara lain, dan asuransi itu tidak lengkap. Ada asuransi hanya beberapa saja seperti asuransi kesehatan dan asuransi kepulangan kembali yang biasanya direkomendasikan oleh sajang kita. Akan tetapi banyak asuransi yang tidak tercover. Bagaimana solusinya untuk mengatasi itu semua? Kita perlu membahasnya lebih panjang lagi. Namun Didi akan coba hadirkan melalui sedikit video Didi yang akan membahas tentang kerasnya phishing G2G. Jadi tonton video selengkapnya. Dukung terus Cari Di Vlog. Setelah pasca COVID-19 berlalu dan Omicron sudah menjadi serangan terakhir di Korea Selatan, maka mulailah dibuka kembali pintu-pintu masuk menuju Korea Selatan dari berbagai macam negara, salah satunya Indonesia yang kembali memberangkatkan PMI-nya ke berbagai bidang pekerjaan di Korea Selatan. Tidak terkecuali phishing G2G Korea Selatan, yang dimana di dalamnya sudah banyak yang sukses, kisah sukses dari sektor phishing G2G. Dan banyak peminatnya, akan tetapi miris memang ketika generasi penerus setelah Omicron banyak dicap sebagai pekerja Indonesia yang kurang berkualitas. Ini salah siapa dan siapakah yang bertanggung jawab ketika pekerja migran sampai di tempat kerja mengeluh, dikatakan kerjanya keras, terlalu keras, kerjanya kasar, berlayar, dan mungkin banyak lagi hal-hal yang tidak membuat dia nyaman, sehingga memutuskan untuk dia minta pindah ke tempat yang lebih baik, yang dia pikir akan menemukan tempat yang lebih baik. Faktanya mengatakan dimanapun tempat bekerjanya, phishing G2G itu tetap sama saja. Tidak ada lemburan, tidak ada libur, jam kerja pun tidak teratur. Dan seperti itulah kontrak kerja yang diterapkan di phishing. Bagaimana solusinya? Semoga pihak-pihak berwenang melihat video ini dan menjadikan bahan edukasi untuk teman-teman CPMI Korea Selatan yang hendak berangkat menjadi lebih mempersiapkan diri lagi, menjadi lebih banyak berlatih. Bagaimana itu cara mengatasi mabuk laut, berlatih berlayar, berlatih skill dan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik di Korea Selatan dengan kemampuan bahasa yang mumpuni. Tentunya
tidak mengecewakan dan tidak membuat mencoreng identitas sebagai pekerja migran Indonesia. Belajar bahasa itu penting guys, belajar bahasa itu penting ya. Karena apa? Kita pertama itu menangkap perintah itu dengan bahasa, terus kita menjawab perintah itu juga dengan bahasa. Terus juga kita itu kadang di sini bekerja itu tidak melulu kita mendapatkan senior itu orang Indonesia guys. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan negara lain, yaitu bahasa bakunya menggunakan bahasa Korea. Jadi mau tidak mau kita harus sedikit bisa menguasai bahasanya, minimal percakapan sehari-hari lah begitu kan. Ketika kita ada di bidang manufaktur, ya berarti di bidang manufaktur lah yang harus dipelajari gitu kan, tentang mesinnya, tentang lingkungannya. Ketika kita memilih sektor fishing G2G, berarti di situ kita harus menguasai tentang pengetahuan peralatan, kosakata tentang kapal itu sendiri, dari mulai jangkar, jaringnya, terus pokoknya semua yang ada di situ kita harus kuasai, minimal kita tahu bentuknya dan tahu namanya begitu kan. Nah, selain daripada itu banyak faktor yang mempengaruhi orang yang sudah datang ke Korea Selatan kerja 1-2 hari, satu minggu 2 minggu, bertahan sampai gajian datang. Setelah itu dia minta pindah atau bahkan memilih swasta ya, memilih swasta atau pindah ke tempat lain dengan tidak melaporkan diri atau minta pindah secara kerja resmi. Di Korea Selatan memang keras guys. Karena apa? Ini di belakang Didi nih takari ataupun juga kalau bahasa Indonesianya ya tempat teri itulah. Jadi ini beribu-ribu guys ya. Kalau datang itu biasanya Didi kalau datang 5 sampai dengan 7 mobil kontainer ya. Itu lebih dari 5.000 biasanya. Nah, dari situ kerja itu dari jam 7 pagi bisa sampai long time sampai jam 10 malam. Itu di fishing tidak ada kata lembur ya, tidak ada kata lembur atau lemburan gitu. Uang lemburan tidak ada. Nah, di situ Didi ya mensyukuri gitu loh, mencoba bertahan. Memang awalnya berat, tapi ya bertahan dengan sosialisasi dengan teman-teman senior dari negara lain juga. Jadi ya alhamdulillah sudah 1 tahun lebih Didi di sini. Dan karena sebelumnya di kapal, kebetulan Didi faktor ininya di kapalnya itu dijual. Jadi Didi di sini tidak bahas kapal lagi ya. Kita coba tanya satu persatu teman-teman yang baru saja datang 1-2 bulan di sini guys ya. Kebetulan ada teman-teman yang baru masih fresh banget ini. Nah, masih fresh banget kayak bandeng presto yang baru dibuka. Oke, kita tanya sedikit. Ini masnya siapa namanya mas? Mas Bahaudin Ason. Bahaudin Ason. Asli dari mana mas? Dari Cilacap. Asli dari Cilacap guys. Sudah berapa minggu, berapa bulan mas di sini? Aku datang tanggal 28 dijemput sama Sajang. 28 kemarin guys. Oke. Gimana kesan pertama kerjaan di sini mas? Enak sih, nyantai. Iya. Oke. Belum ini ya, belum sibuk ya? Belum sibuk banget sih, paling cuma berapa hari doang kemarin. Lah terus itu ada yang bilang kalau kerja di Korea itu keras, gimana menurut Mas Baha itu? Tergantung nasibnya sih. Tergantung nasib. Iya. Misalkan kita di kapal mah nggak tahu. Iya. Oke. Itu kalau di kapal kita udah kelihatan kerasnya ya. Iya. Mas? Hasanuddin. Mas Hasanuddin, asli dari mana mas? Dari Cirebon. Dari Cirebon guys. Ini Cirebon, pakainya Banser Banser Cirebon, Korea Selatan guys ya. Sudah berapa bulan di Korea mas? Di Korea baru 3 bulan. Di sini baru sebulan. Di Korea 3 bulan, sebelumnya di tempat lain mas ya? Di tempat lain di kapal. Sudah pernah naik kapal mas? Sudah. Gimana rasanya fishing G2G di kapal mas? Di kapal itu kalau udah ada basic laut mah kayaknya enak gitu, cuman kalau belum ada itu agak lelah, capek. Kalau nggak ada lembur keras itu bener, cuman kalau kekerasan tuh tergantung sajangnya sih. Kalau kekerasan soalnya di sini tuh serba pidana, kalau kekerasan tinggal lapor kayak gitu. Agar tidak ada kesalahan sama bos, harus menguasai bahasa mas ya? Harus menguasai bahasa ya. Penting. Oke, terus di kapal itu
masnya dulu di kapal apa, Mas? Dulu saya di kapal jaring, Kapal jaring. Pernah melaut berapa hari di Korea? berarti setengah bulan. Setengah bulan. Setengah bulan. Oke, terima kasih Mas Hasanuddin pengalamannya sama-sama. sudah dimuat dicari di vlog. Ada yang bilang kerja di fishing G2G itu kasar, main tangan, terus kadang tidak dapat senior Indonesia, terus juga banyak lagi tidur di kontainer, tidur di tengah laut. Nah, itu kalau menurut Mas Baha yang baru itu gimana kalau dapatnya seperti itu? Ya kita harus sabar menjalani semua apa yang kita dapatkan di sini. Kita kan harus kembali lagi ke belakang loh, prosesnya kita ke sini kan luar biasa kan. Udah nunggu lama lah. Iya. Paling enggak 3 tahun kan di Indonesia kan nunggunya. Oke, kalau boleh tahu biaya ke sini berapa, Mas? Ya 30-an lah. 30 juta guys. Oke, jadi untuk teman-teman yang terkendala sama biaya bisa mengajukan KUR TKI, tapi di sini harus menguasai bahasa dulu karena melalui ujian, Mas ya. Iya, ujian. Melalui ujian EPS topik teman-teman ya. Di situ ya ini mendapatkan job di sini, maksudnya Mas Baha ini juga salah satunya mendapatkan job di tempat saya, jadi sudah mendapatkan ibaratnya ada senior Indonesianya guys ya. Kalau misalkan tidak ada senior Indonesia itu satu kuncinya harus menguasai kosakata dan pembicaraannya. Terus mau beradaptasi. Bener nggak sih Mas mau beradaptasi sama orang, karena kita kan katanya sama negara lain. Mas sama negara mana aja di sini tahunya? Sama Vietnam, Thailand, Cina, yang jelas Korea lah pastinya. Nah itu guys, jadi kita tidak bisa menafikan kalau kerja di Korea Selatan itu melulu harus dengan seniornya dari orang Indonesia. Jadi harus siap sedia bekerja dengan negara lain juga. Ketika ada orang yang lebih dulu di sini, maksudnya 1-2 tahun merasakan dan memposting di media sosial, mau itu Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, pokoknya di situ memberikan kata-kata fishing itu keras, fishing itu kasar, fishing itu main tangan, fishing itu tidak ada lembur, fishing itu kurang tidur, fishing itu berlayar, fishing itu tidur di kontainer, fishing itu kerja sendiri, fishing itu kerja dengan negara lain, fishing itu bla bla bla, masih banyak lagi. Tapi dibalik itu semua niatnya untuk memberitahu, untuk mengedukasi, untuk yang calon PMI semuanya yang ada di Indonesia mau berangkat ke sini agar mempersiapkan diri sebagaimana mungkin. Untuk tiba di sini itu kan kita butuh biaya besar gitu kan. Kalau misalkan kita gagal hanya dengan datang ke sini lantas 1-2 bulan kita memilih untuk swasta, lantas kita faktor hokinya kurang, 1-2 bulan kerja sudah swasta kita ketangkep sama imigrasi dan dideportasi, itu kan sayang dengan biaya, waktu belajarnya dan sebagainya juga begitu. Jadi bukan menyalahkan yang komentar nyinyir atau membuli orang tersebut yang memberikan kata-kata edukasi untuk CPMI yang masih di Indonesia, tapi lebih ke meluruskan ya, itu maksudnya memberikan edukasi. Kita jangan dikasih bayang-bayang nyaman di sini, bayang-bayang kayak surga ibaratnya, padahal isinya neraka kan, kayak gitu kan. Oke, sampai di sini dulu Cari di Vlog. Saya Opa Didi membuat vlog ini dengan harapan bisa mengedukasi teman-teman CPMI yang mau berangkat agar lebih mempersiapkan diri lagi, fisik, mental, keuangan, dan juga jiwa sosialisasi tinggi ya, terutamanya itu. Terima kasih, salam sukses selalu, bravo pejuang devisa Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.